Upernya enak, gurih, maknyos. Pokoknya sangat cocok buat nanti isian lebaran teman-teman. Pokoknya enak banget. Enak banget guys. Kue keciput keju pelangi wijen ini sangat cocok buat ide usaha jualan, pasti menarik perhatian para pembeli untuk belanja karena packingannya simple dan warnanya sangat menarik. Nah, hanya kita packing seperti ini aja pasti konsumen pasti akan melirik jualan Anda teman-teman. Jadi mari kita langsung ke resep aja, bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan saat membuat kue keciput keju wijen pelangi ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah kita siapkan di sini itu ada pertama ada mentega bebas merek sebanyak 30 gram atau 1 sendok makan penuh, terus gula pasir sebanyak 5 sendok makan, wijen sebanyak 200 gram atau 2 ons, dan di sini ada tepung ketan sebanyak 250 gram. Nah, selanjutnya di sini air putih sebanyak 10 sendok makan dan pewarna secukupnya. Di sini ada keju sebanyak 30 gram dan telur ayam 1 butir, vanili seperempat sendok teh, garam setengah sendok teh, dan ada SP sebanyak setengah sendok teh. Nah, tahapan yang pertama kita lakukan adalah kita ambil blender, kita masukkan telurnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu baru kita masukkan kejunya teman-teman. Kalau teman-teman maunya di mixer juga boleh, di blender juga boleh, bebas ya teman-teman. Mau di blender, mau di mixer, bebas. Nah, setelah kita masukkan keju, selanjutnya kita masukkan vanilinya, terus kita masukkan garamnya. Khusus untuk SP, kalau bisa jangan lebih dari setengah sendok teh teman-teman, supaya rasanya itu nanti tidak pahit. Jadi pakailah takaran yang pas, jadi jangan sampai lebih dari setengah sendok teh, pastikan dia itu setengah sendok teh aja teman-teman SP nya supaya tidak pahit. Nah, di sini menteganya itu sebanyak 30 gram kita masukkan atau 1 sendok makan penuh, dan gula pasir sebanyak 5 sendok makan ya teman-teman. Kita blender, di mixer juga boleh teman-teman. Ingat, mixernya jangan dikasih air, cukup tadi yang saya sebutkan aja kita blender. Adonan ini saya blender kurang lebih itu sekitar 90 detik atau kurang lebih 2 menit ya teman-teman. Kita blender sampai gulanya larut tercampur rata semuanya. Nah, habis itu kita ambil wadah yang agak besar, kita tuang adonan yang kita blender tadi itu ke dalam wadah yang agak besar. Ini kita bersihkan dulu bagian yang sisa-sisa di pinggir blendernya teman-teman, sayang terbuang. Nah, tahapan selanjutnya adalah kita masukkan di sini tepung ketannya teman-teman. Nah, barulah kita aduk di sini pakai tangan saja adonannya, supaya kalau pakai tangan itu lebih cepat kalis ya teman-teman daripada kita pakai spatula gitu. Ini nggak boleh di mixer ya teman, kita ngadonnya itu pakai tangan aja. Nah, ini setelah adonannya teksturnya seperti ini kan masih agak keras, agak alot, baru kita masukkan air putih sedikit demi sedikit aja teman-teman. Takutnya ukuran telur di tempat teman itu agak besar atau agak kecil, karena kalau ukurannya kecil telurnya itu cukup 9 sendok makan sampai 10 sendok makan. Tetapi kalau pakai telurnya besar seperti saya tadi yang pakai itu, saya pakai airnya hanya pakai sekitar 7 sampai 8 sendok makan aja teman-teman, saya pakai air putihnya. Jadi pastikan saat menuang air putihnya, tuangnya sedikit demi sedikit. Pastikan adonannya itu kalis seperti ini. Kalau adonannya sudah seperti ini, barulah kita kasih pewarna makannya teman-teman. Jadi takaran airnya itu dari antara 8 sampai 10 sendok makan. Jadi teman-teman pastikan tiap adonan masing-masing. Jangan patokannya 10 sendok makan beres udah. Pastikan adonannya itu persis seperti yang ada di video ini, teksturnya lembut dan kalis. Nah, setelah itu ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita kasih pewarna makanan sesuai yang kita suka, bebas warna teman-teman, tidak persis harus sama seperti yang di video. Teman-teman mau warna coklat, oranye, biru, ungu, bebas ya teman-teman. Nah, di sini adonannya saya bagi menjadi 4 warna. Di sini saya pakai warna hijau, warna merah, warna biru, dan warna kuning. Nah, ini kita adonan warnanya supaya bercampur rata sampai dia itu warnanya itu pas merata gitu, jadi warnanya itu cantik gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya itu akan ngadon warna yang warna biru. Kita ngadon warnanya ini nggak terlalu lama kok, cukup 1 menit dia itu warnanya sudah tercampur dengan rata.
Jadi ingat ya teman-teman, pas menambahkan air itu sedikit demi sedikit aja sampai teksturnya seperti yang ada di video ini, lembut, tidak keras sekali, tidak lembek kali, jadi sedang gitu loh teman. Jadi pas nanti dicetak dia nggak ribet. Nah setelah kita kasih pewarna makanan, selanjutnya adonan itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah kita masukkan, kita ikat rapat ya teman-teman. Jadi adonannya itu usahakan jangan lembek kali, jangan keras kali, lembut sedang gitu loh pokoknya teman-teman, lembut di tangan teman-teman. Selanjutnya ini kita masukkan ke dalam 4 plastik segitiga dengan beda warna. Ini hasilnya teman-teman setelah kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah selanjutnya kita siapkan di sini wadah untuk tempat wijennya. Kita tuang wijen di sini sebanyak 200 gram udah cukup ya teman-teman. Nah tahapan selanjutnya kita akan membuat kue siput keju wijen pelanginya. Pertama-tama kita gunting bagian ujung plastik segitiganya. Nah kalau teman-teman guntingnya itu kecil, plastik segitiganya panjangnya sebesar ini ya teman-teman kita buat. Nanti beda lagi kalau plastiknya teman-teman nggak sengaja gunting kebesaran. Nah yang pertama ini dulu kita perhatikan, udah kita potong kecil plastik segitiganya, kita pencet, keluarlah tadi adonannya itu, baru kita balurin dengan wijen pelan-pelan. Nah selanjutnya kita langsung cetak pelintir-pelintir. Nah caranya itu seperti ini teman-teman, ambil adonannya yang tadi kita balurin dengan wijen itu, terus kita gulung-gulung di telapak tangan kita. Maaf ya teman-teman, tidak bisa pakai sarung tangan, karena kalau pakai sarung tangan dia itu tidak jadi adonannya. Nah sebentar ya, saya perlambat caranya, kita pakai adonan yang warna kuning dulu. Kita tekan dari plastiknya, nggak perlu tenaga kuat, biasa aja. Habis itu kita potong pakai sendok sesuai dengan ukuran yang kita mau. Kita tekan lagi, terus kita potong pakai sendok. Pokoknya panjangnya sebenarnya ini ya teman-teman, kalau kita potong ujung plastik segitiganya itu kecil. Nah seperti inilah panjangnya, karena nanti kalau potong kita segitiga biru itu agak besar, kita gunting nggak sengaja, itu beda lagi takarannya saat motong adonannya teman-teman. Nah ini caranya itu kita ambil 1 biji, terus kita pelintir-pelintir di telapak tangan kita. Nih seperti ini ya teman-teman, ambil 1, kita gulung-gulung seperti itu ya teman-teman caranya, supaya biji wijennya itu menempel dengan sempurna. Jadi nanti pas digoreng dia itu nggak ngelupas-ngelupas ya teman-teman, jadi benar-benar nempel sempurna. Pokoknya nanti cantik lah teman-teman. Ikutin aja sesuai yang ada di video ini supaya nanti hasilnya persis sama. Nah ini contoh plastik segitiga yang nggak sengaja tadi kepotong terlalu besar kena gunting. Nah kalau terlalu besar guntingannya, kita potongnya pendek-pendek aja teman-teman, karena yang keluar itu gemuk-gemuk adonannya. Nanti kalau kita bikin panjangnya sama yang pertama, itu nanti hasilnya panjang-panjang kali. Jadi potongnya pendek-pendek. Habis itu kita taruh di tangan, baru kita balurin ya teman-teman. Nah seperti ini. Pelan-pelan aja teman-teman pelintirnya, nggak usah kencang-kencang, karena dia ini kan adonannya lembut, jadi cepat dia itu jadi. Ini dipastikan bijinya pasti pada menempel, nggak banyak terkelupas di minyak penggorengan nanti. Nah ini hasil adonannya itu semuanya selesai, saya dapat itu 2 piring ya teman-teman. Nah pas akhir-akhirnya tuh, di akhir-akhir video saya buat ini semakin mahir, ternyata caranya gini nih, lebih cepat. Nah digoyang-goyang itu adonan wijennya. Nah udah balur, langsung deh ambil di tangan 1 biji, langsung pelintir-pelintir jadi. Nah pertama-tama tadi kan santai, pelan, lama-lama ketemu deh caranya yang paling gampang, tinggal digoyang-goyangkan wadah wijennya, ambil 1 biji, langsung digiling-giling di tangan atau dipelintir-pelintir, jadi deh seperti itu ya teman-teman. Nah ini udah selesai teman-teman, selanjutnya kita penggorengan. Ini minyaknya baru 2 kali pemakaian ya teman-teman. Jadi ini pas adonannya kita masukkan ke dalam minyak, jangan diaduk, kita ratakan aja sebentar sekali set gitu, baru kita diamkan 1 menit. Setelah dia kaku seperti ini, barulah kita aduk-aduk supaya matang merata, supaya nggak gosong di bawahnya teman-teman. Nah baru boleh diaduk kalau dia itu adonannya sudah kaku. Nah setelah warnanya seperti ini tandanya udah matang ya teman-teman. Masaknya gunakan api sedang ke kecil teman-teman, jangan api besar supaya tidak gosong. Ini matangnya paling lama itu 4 menitan, tergantung besar kecilnya api teman-teman. Saya 4 menit udah matang ya teman-teman. Ini udah matang sempurna, warnanya juga cantik, tidak gosong dan tidak pudar. Nah sekarang kita dinginkan ya teman-teman.
Sangat menggugah selera ya teman-teman, warnanya, tampilannya. Yang ini hasil dari penggorengan trip yang kedua teman-teman. Trip yang pertama sudah habis dibawa ke ruang tamu sama anak-anak sama suami. Enak, gurih, maknyos. Pokoknya sangat cocok buat nanti isian lebaran teman-teman. Pokoknya enak banget. Enak banget guys. Resepnya simpel, bahannya ekonomis. Wajib dicoba ya teman-teman buat isi toples lebaran nanti. Apa? Wih, mantap nih guys. Crispy. Boleh juga loh teman-teman buat ide jualan. Seperti ini cara packingnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.